Ketika saya bilang bahwa orang barbar tidak pantas berada di dunia yang beradab, saya sungguh-sungguh. Dan saya tidak tahu berapa lama lagi dunia akan menyadari hal itu. Apa lelucon terkenalnya? Orang Muslim selalu saja mencari cara untuk menyalahkan orang Yahudi atas segala hal, segalanya. Dan sungguh ini sangat konyol sampai saya sebenarnya tidak berniat membuat video tentang hal ini. Tapi kemudian saya melihat begitu banyak ributan di media sosial. Jadi orang Muslim membenci Lionel Messi karena hal ini, karena dia menunjukkan solidaritas atau dukungan kepada Israel. Oke, itu sudah cukup. Itu sudah cukup untuk membuat mereka merangkai segala macam teori konspirasi yang mengerikan. Seperti yang kalian tahu, Argentina menyingkirkan Mesir. Jadi Mesir sudah keluar. Tapi lihat ini. Lihat bagaimana para barbar ini berperilaku. Lihat ini. Pelatih Mesir ini benar-benar marah kepada legenda sepak bola Lionel Messi. Lihat ini. Dia harus apa? Apa-apaan ini lu? Apa-apaan yang sedang terjadi? Lihat ini, semua orang ini sok jago padahal minder banget. Idiot, mereka bahkan tidak bisa membela apapun. Mereka bahkan tidak bisa membela negara mereka. Itu sebabnya, lihat saja, lihat ini. Di mana keberanianmu di Gaza? Pergilah ke Gaza. Inilah sebabnya saya mencintai Israel. Saya mencintai Israel. Saya tidak bisa berhenti mencintai Israel. Karena Israel adalah satu-satunya negara yang tahu bagaimana menghadapi para barbar ini. Kerja bagus Israel, kerja bagus. Apapun yang kamu lakukan Israel, aku mencintaimu. Lihat ini, lihat orang-orang gila ini bertingkah gila. Mereka menyalahkan Zionis dan Israel atas tersingkirnya Mesir. Kalian kalah secara adil, pecundang. Semua ini supaya mereka bisa memberikan kemenangan kepada anak emas FIFA. Kamu tahu, Zionis fanatik yang pernah mengunjungi tembok barat dan berfoto bersama Benjamin Netanyahu. Ya. Mereka merampas kemenangan Mesir dalam pertandingan ini demi mendukung antek Zionis. Kerja bagus. Lihat, aku menulis ini di Twitter. Ya, aku bilang, aku tidak tahu apakah Zionis terlibat dalam menjegal Mesir. Tapi kalau iya, aku makin suka sama Zionis. Zionis dan Messi. Penuh. Aku cinta kamu. Lihat ini. Persetan dengan Zionisme. Persetan dengan Messi. Dasar orang Mesir sialan. Kamu tahu dia sebenarnya mengajukan suaka di Amerika karena hidupnya terancam di Mesir. Dan sekarang dia malah membela Mesir. Kenapa kita tidak bisa mendeportasi orang-orang seperti ini? Orang ini, Palestine News Network, FIFA adalah organisasi Zionis. Bebaskan Mesir dari Mossad. Tidak, bagus sekali. Bagus sekali. Terima kasih FIFA jika kalian melakukan ini. Terima kasih Zionis jika kalian melakukan ini. Terima kasih negara Israel jika kalian melakukan ini karena ini layak untuk dilihat. Lihatlah, lihat reaksi langsungnya. Lihat dia. Lihat wajahnya yang kusut itu. Bola putih, umpan bagus ke sayap. Ada apa dengan hidungnya? Ya Tuhan, lihat dia. Omong kosong. Kenapa kamu pura-pura nggak suka, bro? Kita semua tahu kamu gay. Ya Tuhan. Dia suka banget. Enggak. Dia sebenarnya mau dia di belakangnya. Dia yang pasif. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Habibi, lihat dia. Beberapa hari yang lalu, Dia bilang seluruh Amerika akan menjadi Muslim. Bro, Israel kecil saja sudah membuatmu kacau menurutmu. Kerja bagus Israel. Kalau kamu berhasil ngerjain mereka, yuk. Pergi sana, pergi sana, pergi sana. Yo, soal taruhan olahraga itu. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa, yo. Kerja bagus, Messi. Messi membuat mereka kacau. Kerja bagus, Messi. Lihat dia, biar aku tunjukkan badut lain padamu. Lihat badut ini, Bassem Youssef. Dia bahkan mengakui bahwa dia berbohong di acara Piers Morgan hanya untuk mendapatkan simpati dari publik. Dia mengakuinya. Dia sebenarnya sudah mengakuinya di depan kamera. Kalian tahu bahwa kalian semua justru memberi bahan bakar untuk teori konspirasi bahwa seolah-olah semua dimudahkan buat dia. Dan kemudian, kau tahu, aku tidak akan pernah percaya itu, karena menurutku dia adalah pemain terbaik sepanjang masa. Tapi ketika menyangkut soal itu, dan sekarang ini jadi urusan pribadi, ya. Sekarang kalau sudah menyangkut Mesir, lihat dia. Deportasi saja dia. Deportasi dia ke Mesir. Dia pindah ke Amerika dengan alasan hidup saya dalam bahaya di Mesir. Orang-orangku sendiri ingin membunuhku.
Dan sekarang dia malah berlutut menjilat mereka. Gue percaya sama semua teori konspirasi. Tentu saja kamu percaya. Kalian semua bikin pekerjaannya jadi gampang. Kerja bagus. Sebenarnya, tahu nggak? Aku sebenarnya ingin teori konspirasi ini benar, supaya bisa bikin kamu kesal. Aku nggak peduli, aku benar-benar ingin itu. Aku benar-benar ingin itu jadi kenyataan. Setiap teori konspirasi yang mereka kaitkan dengan Israel atau Yahudi, guys, menurutku kita harus mengakuinya. Karena kita sudah lihat bagaimana woke right menyerangmu. Mereka tidak mendapatkan perhatian apa-apa. Ya, ada woke right, kamu tahu. Nick Fuentes dan Alex Jones, dan semua orang seperti Candace Owens ini. Tapi kita masih baik-baik saja, Israel masih ada. Mayoritas besar di tengah sebenarnya akan berpihak pada Israel. Ya, mungkin mereka sebelumnya cuek. Ya, tidak ada yang suka bom jatuh menimpa anak-anak dan anak-anak meledak, bla bla bla. Ya, seolah-olah. Tapi ketika Anda melihat secara keseluruhan, kebanyakan orang di tengah akan sadar dan mereka menyadari iblis, musuh yang sedang kita hadapi. Orang-orang ini, mereka ingin membantai kita. Mereka ingin memenggal kepala kita. Mereka ingin menguasai Amerika. Mereka ingin menguasai Britania Raya. Dan cepat atau lambat, dunia akan menyadari penderitaan Israel. Inilah sebabnya saya tidak pernah ke Israel. Saya tidak punya hubungan spiritual atau emosional dengan Judaisme atau Zionisme. Saya tidak pernah terlalu peduli tentang itu. Saya benar-benar tidak pernah peduli tentang itu. Tapi kenapa saya peduli dengan Israel? Kenapa saya mendukung Israel? Dan kenapa begitu banyak orang lain seperti saya mendukung Israel? Seperti Pauline Hanson, Tommy Robinson, dan semua kaum woke kanan, sayap kanan ekstrim, rasis, dan tentunya para sayap kiri, kaum kiri progresif yang gila. Kenapa mereka semua membenci kita dan menyerang kita? Karena kita menyukai Israel. Mereka suka semua hal lain tentang kita, tapi mereka membenci itu. Mereka membenci kenyataan bahwa kita mendukung Israel karena mereka bodoh. Mereka tidak mengerti bahwa kita memahami penderitaan Israel karena Israel adalah negara garis depan. Saya tahu, biasanya saya bilang Inggris adalah tempat masalah besar akan terjadi. Tapi Israel adalah negara garis depan. Israel adalah satu-satunya negara di dunia, negara kecil memang, tapi satu-satunya negara yang tahu musuh yang sedang kita hadapi. Orang-orang barbar ini akan memenggal kepala kita di tengah jalan jika mereka bisa. Jadi bagus sekali Israel. Dan itulah kenapa saya bilang, kamu tahu, akui saja. Ya, orang Yahudi menguasai media. Ya, orang Yahudi menguasai sistem keuangan dunia. Ya, memang begitu. Dan apa yang akan kamu lakukan? Ya, kami juga menguasai FIFA. Dan apa yang akan kamu lakukan? Mereka baru saja meratakan Gaza, mengubahnya menjadi tempat parkir. Apa yang akan kamu lakukan? Menangis, mengeluh, dan merintih. Tidak ada yang peduli. Pergi sana. Penaltinya. Sama. Sama-sama, permainannya sama yang kamu menangkan dengan perang dalam 5 menit. Terjadi di sisi lain dari hal itu. Pokoknya, Seperti, kalian tahu nggak guys? Aku nggak mau membahasnya. Aku cuma mau bilang sekarang. Aku benar-benar percaya sama teori konspirasi. Dan tim Mesir, kalian luar biasa. Aku sayang kalian semua. aku sayang kalian semua. Kalian sudah dihajar habis-habisan oleh Israel secara tidak langsung. Secara tidak langsung, kalian dikerjai. Lihat ini teman-teman, lihat ini. Ini Zoran Mamdani. Bahkan dia harus ikut berkomentar. Kenapa? Kita punya orang Sudan, orang Somalia, orang Afrika yang tinggal di Australia. Mereka mendukung Mesir. Apa hubungan kalian dengan Mesir? Mereka mendukung Maroko. Apa hubungan kalian? Mereka mendukung Turki. Apa hubungan kalian? Akan saya jelaskan apa hubungan mereka dengan negara-negara ini. Meskipun mereka tidak punya hubungan spiritual atau fisik dengan negara-negara ini, ada satu hubungan spiritual. Mereka semua Muslim. Itu saja. Muslim selalu bersatu apapun yang terjadi. Jadi jika mereka bisa bersatu di tanah kalian, kenapa semua negara barat tidak bisa bersatu? Itulah kenapa saya tidak menonton sepak bola. Saya tidak menonton sepak bola, tapi saya akan mendukung Prancis melawan Maroko. Ya, ada alasan lain juga untuk itu, karena saya tahu bagaimanapun juga, bahkan jika Maroko menang, Prancis akan terbakar, dan sekarang memang sedang terbakar. Dan London juga terbakar, Den Haag juga terbakar, Belanda juga terbakar, banyak kota. Ada kerusuhan yang pecah di banyak negara Eropa, karena setidaknya kita mendapatkan satu hasil baik dari itu. Prancis mengalahkan Maroko. Prancis menyingkirkan Maroko. Saya benar-benar melihat sebuah video di mana seorang fanatik woke berkata,
Tidak ada tim Asia atau Afrika yang tersisa. FIFA itu rasis. Dan saya tidak tahu apakah itu benar, tapi saya benar-benar berharap itu benar. Saya ingin semuanya seperti itu. Hajar mereka. Tinggal saya yang harus mencapai tujuan ini. Sekarang jika kamu naik bus ke tempat kerja, itu akan cepat menumpuk. Dalam 6 bulan, kamu akan menghabiskan 24 jam lebih sedikit di dalam bus. Pada saat 1 tahun berlalu, kamu akan menghemat lebih dari 2 hari waktu perjalanan. Itu berarti sarapan bersama keluarga. Itu berarti punya waktu untuk berdebat soal bola dan strike di pertandingan liga kecil anakmu. Itu berarti bisa pulang tepat waktu untuk menemani anak tidur. Itu berarti bisa setuju dengan teman-temanmu bahwa Mesir dirugikan kemarin. Mesir dirugikan kemarin. Nah itu dia harus menyelipkan itu. Kenapa? Kenapa kamu peduli sama Mesir? Apa masalahmu dengan Argentina? Enggak, kamu tahu kenapa? Kita harus memicu teori konspirasi anti-Israel dan anti-Yahudi sebanyak mungkin. Apalagi kalau sesama Muslim kita jadi korban. Biar saya ulangi lagi. Apalagi kalau sesama Muslim kita terlibat di situ. Yang terpenting, ini berarti waktu yang kembali dimiliki warga New York yang memang tidak punya cukup waktu. Dan saat kita melakukannya, semuanya tersisa bagi saya untuk mencapai tujuan ini. Itu bagus. Jadi, Zionis terkasih, jika kalian berhasil melakukannya, bagus sekali. Semangat terus untuk kalian. Israel tercinta, teruslah lakukan itu. Terus lakukan. Terus buat mereka marah. Terus habiskan sekal-sekal itu. Terus lakukan. Aku mencintaimu. Jangan berhenti. Terlibatlah dalam setiap konspirasi. Ya, sekalian saja. Lihat, kalian toh selalu dituduh melakukan segalanya, jadi sekalian saja lakukan. Sejak perang Gaza ini pecah, aku sudah sering mendengarnya. Ya, sejak perang Gaza pecah, aku sering dengar kalau semua orang Yahudi membayar 7.000 per orang, bla bla bla. Aku tidak pernah, sama sekali tidak pernah, menerima 1 sen pun dari orang Yahudi atau Zionis manapun. Tidak pernah, bahkan tidak pernah didekati oleh siapapun. Apa aku melakukannya secara gratis? Aku bahkan sudah mencoba. Aku juga berhenti membicarakannya. Aku pikir mungkin mereka akan menghubungiku. Mereka mungkin akan bilang, "Hey, aku punya." Didekati oleh akun-akun pro-Ukraina karena aku memang sangat mendukung Ukraina, Slava Ukraini, dan aku benar-benar senang melihat orang-orang Ukraina berhasil. Dan diktator otoriter gila itu, Putin, kau tahu dia kehabisan pilihan. Dan tebak apa? Dia akan mulai mengancam perang nuklir lagi. Setiap kali itu terjadi, aku sudah tidak menghitung lagi. Kurasa dia sudah mengancam perang nuklir setidaknya belasan kali. Dan Trump menjadi takut, merasa terintimidasi oleh ancaman-ancaman itu. Tapi aku harap dia tidak terintimidasi lagi oleh gertakan kosong senjata nuklir Putin. Tapi saya didekati oleh beberapa akun pro-Ukraina untuk membuat lebih banyak video tentang Ukraina. Tapi itu tidak masalah. Saya membuat beberapa video di sana-sini, tapi kamu tahu, video-video itu tidak berjalan baik karena entah kenapa audiens saya tidak tertarik dengan Ukraina. Tapi saya tidak pernah didekati oleh Zionis atau Yahudi. Tidak pernah, bahkan ketika saya tidak membela mereka. Tapi teori konspirasi ini, kamu tahu? Kamu membayar $7.000. Tidak, itu tidak apa-apa. Saya tidak membutuhkannya. Sebenarnya saya hanya bercanda. Saya tidak butuh uang, karena ketika kamu menerima uang dari siapapun, bukan berarti mereka akan memberi saya uang. Tapi kalau kamu menerima uang, maka kamu harus mengikuti keinginan mereka. Kamu kehilangan kebebasanmu. Jadi itu cuma omong kosong. Itu cuma omong kosong. Lihat orang ini, analis Mesir. Mari kita dengarkan teori konspirasinya. Mohamed Noure yang bereaksi terhadap kekalahan Mesir di Piala Dunia FIFA dari Argentina, mengklaim FIFA dan Israel mencegah Mesir untuk menang. Oke, mari kita puas-puasin menikmati air matanya. Hasil. Ini adalah hasil alami dari sistem korup yang dikendalikan oleh Yahudi dan Zionis. Hari ini Mesir bermain melawan Argentina, juga FIFA dan Israel. Hal-hal yang sangat aneh terjadi dalam pertandingan itu. Batas telah ditetapkan untuk Mesir dan tidak diizinkan untuk melewatinya. Kenapa kamu tidak melewatinya? Mereka tidak mengizinkan bendera Palestina. Apa hubungannya itu dengan kamu mencetak gol, dasar bodoh? Kerja bagus FIFA. Kalau kamu melakukan itu, pelatih Mesir, Hossam Hassan, akan menginjakan kaki di lapangan dengan 7 miliar orang menonton dan mengikuti Piala Dunia. Mereka tidak akan membiarkan pertunjukan seperti itu terjadi. Argentina, tim nasional Argentina adalah tim Israel sejati. Kerja bagus Argentina, aku semakin mencintaimu. Presiden Argentina adalah sahabat terbaik Netanyahu di antara para presiden. Dia adalah salah satu presiden terbesar, jika itu benar. Karena, kamu tahu,
kita harus menanggapi semua omongan orang-orang ini dengan skeptis karena kamu tahu, mereka hanya jika kamu diam dan tidak mengatakan apa-apa tentang Palestina, mereka langsung bilang kamu ada di bawah kendali orang Israel. Jadi saya tidak tahu apakah itu benar. Tapi kalau memang benar, saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang buruk. Saya tidak tahu apa yang buruk dari itu. Dia, Milei, ya tentu saja, bagus sekali. Milei, bagus sekali, saya suka dia juga. Messi sudah beberapa kali mengunjungi Israel, memakai kipa Yahudi. Indah, kenapa tidak? Dan pergi berdoa di tembok ratapan. Dia bertemu dengan Benyamin dan Sarah Netanyahu. Bagus sekali Messi. Dia berteman dengan Yair Netanyahu yang membawanya ke Amerika untuk bermain di Inter Miami. Oke, dan hubungan Messi serta Argentina dengan Israel sudah sangat dikenal. Oke, kami sangat senang telah mencapai tahap ini. Oke. Cukup dikatakan Messi, sang pemain terhebat sepanjang masa, meninggalkan lapangan sambil menangis hanya karena dia mengalahkan tim nasional Mesir. Bagus sekali, kalian kalah. Pekundang, kalian hancur. Kalian dihancurkan di mana-mana. Sekutu kalian tidak akan datang membantu kalian. Hancur. Gaza, Lebanon, Iran. Hancur. Piala Dunia FIFA hancur. Coba saja Mesir, coba serang Israel, tapi kalian tidak akan melakukannya. Kami tahu kalian membenci Israel, tapi kalian tahu diri karena kalian sudah tahu akibatnya kalau main-main di masa lalu. Kami bermain seperti pria, seperti pahlawan. Tidak, kalian tidak. Pecundang, kalian hancur. Kalian benar-benar dipermalukan dari belakang. Mereka yang memimpin. Mereka unggul 2-0 di menit ke-80 atau sekitar itu. Lalu Israel membalikan keadaan. Argentina membalikan keadaan dan bam. Maksud saya, FIFA dan wasit punya pendapat yang berbeda. Dan kami tidak bisa mengatasi semua keadaan ini. Luar biasa. Teman-teman, aku juga mencintai kalian. Aku mencintai kalian karena telah memberi kami kegembiraan cuma-cuma ini. Aku menikmati air mata mereka. Luar biasa.